Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Timnas Indonesia U20 versus Uzbekistan, Garuda Muda tersingkir di Piala Asia. Indonesia versus Uzbekistan digelar di Istiqlal Stadium Fergana. Garuda Muda gagal mencetak gol dalam laga yang tuntas 0-0. Hasil ini membuat Indonesia tersingkir dari ajang Piala Asia U20. Skuad besutan Sinteyong cuma duduk di posisi ketiga di grup A dengan 4 poin. Uzbekistan melaju sebagai juara grup dengan 7 poin. Irak berhak menyandang status runner-up meski punya poin dengan Indonesia karena unggul selisih gol. Irak di saat yang bersamaan imbang 1-1 dengan Suriah. Timnas Indonesia kabarnya akan lawan Kenya dan Burundi di FIFA Matchday Maret. Sampai saat ini, Timnas Indonesia belum menemukan lawan pengganti dari kedua negara itu. Sementara gelaran FIFA Matchday Maret 2023 akan dilaksanakan pada 20 Maret mendatang. Kini terdapat kabar yang menyebut Timnas Indonesia telah mendapatkan 2 lawan untuk FIFA Matchday Maret 2023. 2 lawan yang dimaksud yakni Kenya dan Burundi. Kabar tersebut masih sebatas rumor dan belum resmi. Hal itu dikarenakan PSSI masih belum memberikan informasi apapun terkait isu tersebut. Kabar bahagia, pemain Madura United yang kolaps sudah membaik. Ricky Ariansyah kolaps di menit akhir pertandingan PSIS versus Madura United di Stadion Jatidiri Semarang, Selasa 7 Maret 2023. Pemain berusia 25 tahun itu ambruk usai mencetak gol lewat sundulan. Setelah mendapat pertolongan sekitar 10 menit, Ricky akhirnya bisa dibawa keluar dengan ambulans. Kabar baik disampaikan Madura United lewat akun Instagram resmi klub. Ricky sudah sadarkan diri dan keadaannya berangsur-angsur membaik. Ten Hag masih percayakan ban Kapten MU ke Bruno Fernandes. Bruno didapuk sebagai Kapten MU setelah Harry Maguire terpinggirkan ke bangku cadangan. Namun Fernandes menuai beragam kritik setelah menunjukkan sederet sikap kurang pantas dalam kekalahan memalukan 0-7 di markas Liverpool. Pemain-pemain legendaris Manchester United macam Gary Neville dan Roy Keane sebal betul dengan tingkah Bruno Fernandes di pertandingan tersebut. Ten Hag lantas didesak untuk mencopot ban kapten dari lengan pesepak bola berusia 28 tahun itu. Akan tetapi Erik Ten Hag rupanya tidak menggubris desakan-desakan itu. Ten Hag tidak berencana mengganti Bruno Fernandes dengan pemain lainnya sebagai kapten setan merah. Cedera, Casemiro absen di laga Real Betis versus Manchester United. Casemiro mengalami cedera saat pertandingan melawan Liverpool kemarin. Ia ditarik keluar Erik Ten Hag pada menit ke-77. Banyak yang mengira keputusan itu murni keputusan taktikal, namun nyatanya sang gelandang mengalami cedera. Ia saat ini masih ditangani oleh tim medis MU. Belum diketahui seberapa parah cedera yang dialami sang gelandang. Casemiro kemungkinan besar tidak bisa bermain melawan Real Betis. Paling cepat, Casemiro diperkirakan baru bisa comeback di pekan depan. Namun saat ini pihak MU masih menunggu kejelasan cedera sang gelandang dari tim medis mereka. MU minta bantuan pihak ketiga untuk dapatkan Harry Kane. Manchester United memang mengalami kesulitan untuk merekrut Kane. Tottenham dikabarkan masih ogah menjual sang striker. Mereka sangat anti menjual Kane ke klub IPL lain karena mereka menganggap itu langkah untuk memperkuat tim rival. Manchester United mencari cara agar bisa mendapatkan jasa Kane di musim panas nanti. Setan Merah dilaporkan meminta bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga ini mencoba menghubungi MU, agen Kane, dan Tottenham. Pihak ketiga ini dikabarkan sedang berupaya membujuk Tottenham agar mau melepaskan Kane di musim panas nanti. Sheikh Qatar terdepan jadi pemilik Manchester United. Ada satu alasan mengapa Sheikh Qatar itu menjadi yang terdepan untuk jadi pemilik baru Manchester United. Ini disebabkan keluarga Glazer meminta kedua pihak membeli MU untuk menaikkan tawaran mereka.
Pasalnya, mereka menilai tawaran sebesar 4,5 miliar euro itu masih terlalu kecil untuk klub sekelas MU. Sheikh Jassim dikabarkan tidak keberatan dengan permintaan keluarga Glazer. Mereka segera menaikkan tawaran untuk membeli MU, sementara pihak Sir Jim Ratcliffe dilaporkan masih berpikir 2 kali. Arsenal dan Manchester City peluang juaranya 50/50. Arsenal dan Manchester City berada di posisi teratas klasemen Liga Inggris. Pertandingan Liga Inggris masih menyisakan setidaknya 12 laga lagi. Jamie Carragher memberikan komentarnya soal persaingan Arsenal dan Manchester City. Baginya, walau The Gunners punya keunggulan 5 poin, peluang keduanya masih sama. Saya pikir masih 50/50, ujarnya dilansir dari Sky Sport. Jeda internasional nanti akan jadi salah satu momen krusial, jelasnya. Messi dapat ancaman maut, Presiden Argentina langsung turun tangan. Pada hari Kamis 2 Maret 2023 lalu, sebuah supermarket di kota Rosario jadi target penyerangan sebuah kelompok bersenjata. Supermarket itu diberondong tembakan. Kabarnya ada 14 tembakan yang diarahkan ke toko tersebut. Supermarket itu ternyata adalah toko milik istri Lionel Messi, Antonella Raccuzzo. Untungnya insiden itu dilaporkan tidak menelan korban jiwa. Kabarnya saat itu supermarket masih belum buka. Kelompok itu kabarnya tidak sekedar menyerang supermarket tersebut, mereka juga meninggalkan sebuah pesan ancaman kepada Lionel Messi. Insiden tersebut langsung mendapatkan perhatian serius dari pemerintah Argentina. Buktinya, presiden negara tersebut, yakni Alberto Fernandez, langsung bergerak cepat. Ia langsung berkoordinasi dengan para bawahannya plus Pablo Javkin. Ia memastikan kasus tersebut akan segera diusut. Hasil Liga Champions, Chelsea bungkam Dortmund, The Blues lolos ke perempat final. Chelsea mengalahkan Borussia Dortmund dalam leg kedua 16 besar Liga Champions 2022-2023 di Stadion Stamford Bridge Rabu 8 Maret. The Blues menang dengan skor akhir 2-0. Dua gol Chelsea dalam pertandingan ini dicetak oleh Raheem Sterling di menit ke-43 dan Kai Havertz di menit ke-53. Sebelumnya, Dortmund menang 1-0 dalam laga leg pertama di Signal Iduna Park. Jadi, dengan hasil di leg kedua ini, skor agregat jadi 2-1 dan Chelsea berhak lolos ke perempat final. Hajar Dortmund, Chelsea samai rekor Barcelona dan Real Madrid. Keberhasilan menyingkirkan Dortmund membuat Chelsea kembali lolos dari lubang jarum di babak sistem gugur Liga Champions. Momen ini bukan pertama kali bagi tim yang saat ini diasuh Graham Potter tersebut. Chelsea tercatat sudah 5 kali lolos babak sistem gugur setelah kalah pada pertemuan pertama. The Blues berhak menyamai catatan milik Barcelona, Real Madrid, dan Juventus sebagai tim terbanyak yang menorehkan catatan tersebut dalam sejarah Liga Champions. Hasil 16 besar Liga Champions, Benfica versus Klub Brugge, AS Aguias perkasa dalam 2 leg. Benfica sukses meraih kemenangan atas Klub Brugge di leg kedua Liga Champions di Stadion Da Luz Rabu 8 Maret. Bermain di markasnya sendiri, Benfica menang telak 5-1. 5 gol Benfica dicetak oleh Rafa Silva di menit ke-38. Gonçalo Ramos di menit ke-45 plus 2. Dan menit ke-57. Joe Mario di menit ke-71. Dan David Neres di menit ke-77. Sedangkan gol Klub Brugge dicetak oleh George Major di menit ke-87. Hasil ini membuat Benfica lolos ke babak perempat final. Total mereka menang 7-1 dalam 2 leg pertandingan babak 16 besar Liga Champions. Thomas Müller beri peringatan pada Kylian Mbappe untuk laga Bayern kontra PSG. Pemain Bayern Munich, Thomas Müller baru-baru ini memberikan peringatan pada pemain PSG Kylian Mbappe untuk laga Bayern kontra PSG.
Peringatan Müller itu sendiri menyatakan apabila ia akan memastikan Mbappe tak akan bisa bersenang-senang saat melawan skuad Bayern Munich. Hal ini dikarenakan Bayern akan memiliki sebuah skema permainan khusus untuk melawan PSG. Kami akan mencoba mengurangi ruang yang ia miliki dan kami juga akan mencoba berduel 1 lawan 1 dengannya. Jika dia memberikan bola pada yang lain, akan ada orang lain di belakangnya. Semua orang biasanya menyukai permainan Mbappe. Akan tetapi jika taktik kami berhasil, kami tak akan membuat dia menyukai permainannya. Tegas Müller dilansir dari Goal International. Neymar cedera, PSG malah akan untung. Mantan bintang Prancis Christophe Dugarry mensyukuri cedera Neymar. Dugarry percaya Paris Saint-Germain justru akan bermain lebih baik tanpa superstars Brazil itu. Dugarry meyakini PSG lebih seimbang tanpa keberadaan pesepak bola 31 tahun itu. Saya gembira untuk PSG karena Neymar cedera. Saya percaya ini justru sebuah keberuntungan besar untuk Christophe Galtier, kata dia kepada RMC Sport. Saya tidak tahan melihat dia, saya hanya tidak bisa lagi. Saya kira dribble dia, perilaku dia tidak bisa ditolerir. Saya tidak ingin melihat dia lagi di atas lapangan, sembur Dugarry tentang Neymar. Antonio Conte tebar ancaman ke AC Milan demi lolos ke 8 besar Liga Champions. Pelatih Tottenham Hotspur Antonio Conte menebar ancaman ke AC Milan menjelang laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2022-2023. Kami ingin melaju ke babak berikutnya dan untuk besok saya berharap dapat merasakan atmosfer yang luar biasa di kandang karena para penggemar akan memberi kami dorongan besar, ujar Antonio Conte. Sekarang saya baik-baik saja, perasaan saya baik, saya mencoba mentransfer energi saya ke pemain. Pertandingan ini penting bagi kami, tutur Antonio Conte menambahkan. Penjelasan Wout Weghorst soal sentuh plakat keramat Anfield. Wout Weghorst akhirnya memberikan penjelasan mengenai aksinya menyentuh plakat keramat Anfield saat Manchester United bertamu ke kandang Liverpool Minggu 5 Maret. Tindakan Weghorst memang kontroversial karena plakat ini terbilang sakral bagi semua elemen klub Liverpool, mulai dari pemain, pelatih, hingga supporter. Pemain 30 tahun itu menegaskan bahwa niatnya saat itu hanyalah untuk mengganggu rekannya di tim nasional Belanda Virgil van Dijk. Usai bantai MU, Salah dianggap lebih hebat ketimbang Ronaldo. Mohamed Salah dianggap lebih hebat ketimbang Cristiano Ronaldo setelah membantu Liverpool membantai Manchester United 7-0 di Anfield akhir pekan lalu. Dengan usia 30 tahun namun masih menjadi andalan Liverpool, Salah dianggap legenda Liverpool Robbie Fowler lebih hebat dari Ronaldo. Untuk menjalani karir Anda tanpa cedera serius, tentunya Anda membutuhkan sedikit keberuntungan, ujar Fowler kepada The Athletic dikutip dari Sport Bible. Tetapi catatan penampilan dia juga mengungkapkan banyak hal tentang bagaimana Mo menjaga dirinya sendiri. Cristiano Ronaldo mendapat banyak pujian dan Mo pantas mendapatkan hal yang sama, ucap Fowler menambahkan. Jurrien Timber berpotensi cabut ke Manchester United musim depan. Bek Ajax Jurrien Timber dikabarkan sudah mempertimbangkan untuk cabut dari skuad Ajax dan bermain di liga lain musim depan. Erik ten Hag selaku manajer Manchester United dipastikan akan memprioritaskan pemilihan pemain baru seperti penyerang tengah, gelandang tengah, dan juga bek tengah baru untuk memperkuat skuad asuhannya tersebut. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!